Dr. Richard Lee curiga kasus obat sirup cuma pengalian isu. Ini alasannya. Indonesia digegerkan dengan kasus gagal ginjal pada anak yang dikabarkan erat kaitannya dengan obat sirup. Bahkan pemerintah melalui kementerian telah melarang sederet obat sirup untuk dijual di pasaran. Di tengah kepanikan para ibu-ibu, Dr. Richard Lee malah melihat ada sejumlah keanehan dari fenomena ini. Pertama, fenomena awal yang terjadi di Gambia ini bahkan tidak membuat negara lain termasuk negara pembuat obat heboh. Etilen glikol dan dietilen glikol menjadi penyebabnya. Yang buatnya farmasi di India nggak ada yang heboh. Di Amerika biasa aja. Eropa biasa aja. Di Indonesia heboh, kata dokter kecantikan tersebut. Hal lain yang aneh adalah Indonesia punya jauh lebih banyak daftar obat yang dilarang dibanding Gambia. Sayangnya, pelarangan ini bukan hasil penelitian, namun hanya berupa asumsi. Yang lebih hebatnya lagi, di Indonesia 102 merek ini bukan semuanya obat batuk. Berarti di Indonesia lebih parah dong. Bayangin di Gambia aja cuma 4. Sampai Indonesia tiba-tiba ada 102 obat yang diduga, tuturnya. Bapak yakin di luar 102 obat ini nggak ada yang mencurigakan? Ini jadi kayak tebak-tebak buah manggis, lanjut Richard Lee. Padahal jika mau adil, pemerintah juga seharusnya melarang makanan dan minuman yang tidak sehat. Hal itu membuat Richard Lee menilai kalau keputusan pelarangan ini terlalu prematur. Kemudian ia mempertanyakan soal fungsi BPOM. Karena berdasarkan sumber yang ia baca, pihak farmasi pemilik obat tersebut harus membuktikan sendiri obatnya layak untuk dikonsumsi. Kalau buktikan sendiri apa fungsinya BPOM? Terus ngapain kita daftarin ke BPOM? Kita minta nomor BPOM-nya dicek dulu. Emang waktu itu nggak dicek BPOM gitu? Kata Richard agak kesal. Menurutnya kasus ini adalah tsunami bagi dunia farmasi, karena ada banyak obat yang dilarang untuk diedarkan. Ia pun sempat mempertanyakan apakah fenomena ini hanyalah sebuah pengalian isu. Kalian berpikir ini pengalian isu nggak sih? Karena ini semuanya nggak jelas. Di Gambia aku sedih, 99 anak gagal gangguan ginjal dan 70 lainnya meninggal dunia karena 4 obat tersebut yang diduga mengandung EG dan DEG, kata Richard curiga. Di Indonesia tiba-tiba ikut-ikutan, ada yang gagal ginjal juga, entah periodenya berapa lama. Terus tiba-tiba obat sirupnya itu ada semuanya yang mengerucut jadi 102. Ada obat batuk, obat demam, antikonvulsan, obat batuk pilek, semuanya ada, lanjut Richard. Jika benar fenomena gagal ginjal karena obat sirup adalah pengalian isu, Richard menilai ini tidak lucu. Karena fenomena ini bisa merusak banyak perusahaan. Perusahaan ini bisa bangkrut loh gara-gara seperti ini. Dan ini bikin panik emak-emak dan nggak penting banget menurut saya. Saya berdoa mudah-mudahan benar penyebabnya karena obat ini, katanya.